Halo Sobro dan Sobsis, selamat berjumpa dan berjumpa lagi dengan saluran Moview ini. Semoga kita sehat walafiat dan selalu murah rezeki. Kali ini admin mau bawain alur cerita film Uncharted film tahun 2022 yang diadopsi dari seri video game yang dikembangkan oleh Naughty Dog dan PlayStation ini, menceritakan perburuan dan perebutan harta kuno peninggalan dari Ferdinand Magellan. Oke Sobro dan Sobsis, tanpa berpanjang kata, marilah kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dari sebuah flashback. Di sebuah gedung museum, kakak beradik sedang melakukan pencurian terhadap peta dunia pertama. Namun, usaha mereka gagal karena keburu ketahuan penjaga dan mereka pun ditangkap. Mereka berdua diantar ke asrama panti asuhan. Kakak beradik itu bernama Sam dan Ned. Mereka adalah keturunan bajak laut bernama Sir Francis Drake. Karena Sam sudah melakukan perbuatan itu 3 kali, maka Sam harus masuk penjara. Sedang Ned, adik Sam, dibebaskan, karena saat itu masih berumur 10 tahun. Ketika Sam disuruh petugas panti untuk berkemas-kemas di kamar, dia malah kabur melalui jendela. Sebelum kabur, Sam memberikan kalung bertuliskan, keberhasilan dilakukan dari hal yang kecil, dan sebuah pematik korek api yang dibungkus kertas berisi tulisan yang akan terbaca jika kertas tersebut dipanasi dengan api. Kepada adiknya, Sam berjanji akan kembali dan akan selalu mengirimi Ned kartu pos bergambar. Waktu pun berlalu. Ned sekarang sudah dewasa dan bekerja sebagai bartender di kota New York. Ketika sedang melayani seorang pelanggan perempuan, dengan keterampilan tangannya, Ned berhasil menjamret gelang yang dipakai perempuan tadi. Aksinya ini diperhatikan oleh orang lain bernama Victor Savilan atau dipanggil Sally, seorang mantan pilot helikopter yang diberhentikan dengan tidak hormat dari Angkatan Laut. Sally juga berhasil mengambil gelang tadi dari Ned, bahkan berhasil memasukkan kartu namanya tanpa sepengetahuan Ned. Sally menawarkan kerjasama dengan hasil yang besar, tapi Ned menolaknya. Karena hasil jambretannya sudah tak ada di sakunya, dan yang ada cuma kartu nama, Ned pun menyambangi ke kos-kosan Sally. Tentu saja lebih dulu dia menjamret kunci dari Pak Satpam. Di kamar kos Sally, banyak barang-barang kuno, dan yang bikin surprise ketika Ned melihat peta dunia yang dulu pernah mau dicuri bersama Sam. Sally kemudian menyebutkan kalau dia kenal Sam, dan terus menawarkan kerjasama untuk mencari harta kuno peninggalan Ferdinand Magellan berupa emas senilai total 5 miliar US dollar. Tapi Ned tetap menolak. Sebagai catatan, menurut sejarah, Ferdinand Magellan adalah seorang penjelajah asal benua Eropa, hidup tahun 1480 sampai 1521. Dia pernah mencari rempah-rempah ke Asia hingga sampai Maluku, Indonesia. Magellan juga terkenal sebagai yang pertama melakukan ekspedisi keliling dunia. Dia meninggal di Filipina. Oke, kita kembali ke cerita. Untuk bisa membuka ruangan tempat harta kuno, diperlukan 2 buah kunci. Sally sudah mempunyai 1 kunci. Kunci satunya harus didapatkan pada acara pelelangan di rumah pelelangan Augustine. Meskipun awalnya Ned menolak ikut kerjasama dengan Sally, namun setelah melihat benda-benda kenangan yang mengingatkan Sam, akhirnya Ned pun berubah pikiran. Siapa tahu nanti bisa ketemu dengan kakaknya. Dia pun menerima tawaran Sally. Sebelum melakukan aksinya, Ned browsing di internet perihal harta karun Magellan. Dia juga mempelajari denah gedung pelelangan, dan dari informasi yang diperoleh, juga pernah ada pihak lain mencari harta kuno itu di Indonesia, tapi hasilnya nihil. Malam pelelangan pun tiba. Sebelum masuk gedung, Sally dan Ned memasang alat yang tersembunyi di telinga untuk saling berkomunikasi. Di dalam gedung pelelangan, Sally melihat seorang pria kaya raya bernama Santiago dari keluarga Moncada yang nenek buyutnya dulu sebagai penyandang dana pada ekspedisi Magellan. Santiago sedang bersama seorang perempuan bernama Joe Braddock. Singkat cerita, saat pelelangan dimulai, Sally duduk di antara tamu peserta lelang, sedangkan Ned diam-diam menyelinap masuk ke gedung Augustine. Ketika sebuah kunci yang bernama La Cruz de la Hermandad ditawarkan, harga dibuka pada 200.000 US dollar. Harga penawaran kemudian naik dan naik terus untuk mencapai nilai penawaran tertinggi. Sementara Ned yang sedang berusaha memutuskan aliran listrik gedung tiba-tiba harus berhadapan dengan anak buah Braddock dan mereka pun adu duel.
Di lantai lelang pun tidak kalah seru. Masih terjadi duel harga yang berlangsung rally antara Santiago dan Sally, dan tawaran sudah mencapai 3 juta US dollar atas nama Santiago. Menjelang ketok palu, tiba-tiba terjadi keributan yang ditimbulkan oleh Ned yang dikeroyok oleh dua anak buah Braddock. Dengan adanya keributan itu, petugas lelang batal mengetok palu dan langsung mengamankan La Cruz de la Hermandad atau kunci sang 18 yang diperebutkan itu ke dalam koper. Kemudian Sally memanfaatkan situasi dengan menyamar sebagai salah seorang petugas lelang, lalu mengambil alih koper tersebut dengan dalih mau diamankan ke ruang besi. Ketika Sally melewati lorong di dalam gedung, Braddock yang bekerja pada Santiago sudah menghadang dan menghunus pisau cutternya ke leher Sally. Untung ada petugas keamanan yang terkelabui hingga Sally aman melenggang. Alih-alih mengamankan ke ruang besi, Sally justru keluar gedung menuju mobil, dan ternyata Ned sudah berada di dalam mobil. Aksi pertama mereka berhasil membawa kabur kunci kedua harta kunonya itu. Singkat cerita, mereka menuju ke Spanyol, tepatnya di kota Barcelona. Setiba di Barcelona, mereka ditemui oleh Chloe Fraser yang diketahui sudah memiliki kunci pertama. Tapi tanpa disadari, Chloe malah mengambil kunci kedua dari tas Ned. Merasa dijamret, Ned lalu mengejar Chloe. Terjadilah acara kejar-kejaran dari genteng ke genteng, dilanjutkan ke jalan raya. Tapi pada akhirnya, karena mereka saling membutuhkan, ketiganya pun melakukan kesepakatan pekerjaan bersama-sama. Dari buku petunjuk, Ned mengarahkan pencarian dimulai dari gereja berlambang pohon pinus. Shane berganti ke keluarga Moncada. Terjadi perselisihan antara Santiago dengan ayahnya. Santiago tidak setuju ayahnya menyumbangkan seluruh kekayaan ke Badan Amal dan menghentikan pembiayaan perburuan harta kuno Magellan yang dipimpinnya itu. Akhirnya melalui tangan Braddock, Santiago menghabisi ayahnya. Sadise kowe san. Waktu perburuan pun dimulai. Mereka bertiga masuk ke gereja dan mulai mencari lubang kunci yang tersembunyi. Sally menemukan sebuah tanda di lantai yang mengarah ke anak tangga menuju ke ruangan berikutnya. Berdasarkan buku petunjuk, tertulis kata surga dan neraka di ruang itu. Ned menemukan kata surga dalam bahasa Latin di dinding. Dari tanda itu kemudian mereka sampai di depan altar. Di altar, Ned menemukan dua buah lubang kunci yang tersembunyi. Ned dan Chloe lalu memasukkan kunci dan memutar bersamaan. Hampir saja Sally terkena jebakan anak panah yang melesat otomatis. Namun, setelah memutar kunci kembali dengan arah yang berlawanan, altar pun bisa digeser dan ternyata adalah pintu masuk menuju ke terowongan rahasia. Kini mereka berpisah. Sally akan menelusuri melalui jalur surga atau jalan di luar gereja. Sedang Ned dan Chloe masuk ke dalam terowongan di bawah gereja mencari jalur neraka. Untuk berjaga-jaga sebelum berpisah, Sally meminta satu kunci dari Ned. Dan untuk memudahkan arah juga, Ned memberikan posisi terkininya melalui aplikasi di HP Sally. Di dalam terowongan ada beberapa tanda. Tapi jika salah pilih arah, bisa-bisa masuk ke jebakan rahasia, nyawa yang jadi taruhannya. Kemudian mereka dikejutkan karena tembus ke sebuah ruang diskotik. Di situ sudah menunggu anak buah Braddock dan lagi-lagi terjadi acara berkelahi. Namun akhirnya lubang kunci bisa ditemukan oleh Chloe dan mereka berdua bisa meloloskan diri melalui pintu rahasia dan menuju ke ruang bawah tanah lainnya. Ternyata bahaya berikutnya sudah mengancam, yaitu ketika mereka menemukan pintu keluar dan memasukkan kunci ke lubangnya, ternyata bukannya jalan tembus, tapi malah justru air yang masuk dan memenuhi ruang itu. Melalui alat komunikasi, Ned buru-buru meminta Sally untuk melihat buku petunjuk. Benar saja, ternyata ada sebuah lubang kunci yang harus dibuka di luar sana. Kini giliran Sally mencari lubang kunci dan ternyata terhalang dinding kaca tebal.
Braddock yang sedari tadi mengikuti Sally, kini mencoba merebut kunci yang dipegang Sally. Sementara di bawah, seluruh tubuh Ned dan Chloe sudah terendam air. Di atas terjadi duel yang akhirnya Sally berhasil mengalahkan Braddock dan melemparkan ke dinding kaca kedubrak sehingga pecah berantakan dan Ned bersama Chloe pun selamat. Meskipun Chloe sempat pingsan dan ditolong Ned, penelusuran pun kemudian terus dilanjutkan sampai ke pintu berikutnya. Permasalahannya kunci milik Chloe tidak bisa membuka. Lalu Sally menemukan petunjuk di sebuah dinding. Untuk membuka kedua kunci harus disatukan. Chloe meminta kunci yang dipegang Sally, tapi Sally berkeberatan karena Chloe orang yang tidak bisa dipercaya. Meskipun akhirnya dia menyerahkan juga. Ketika kedua kunci disatukan, maka terbukalah ruang berikutnya yang di situ terdapat beberapa guci. Mereka pikir di dalam guci itulah tempat emas yang dicari, tetapi ternyata bukan. Di situ mereka mendapatkan sebuah peta yang menunjukkan lokasi sesungguhnya di mana emas itu berada, yaitu di sebuah tempat di Filipina. Benar saja apa yang dikatakan Sally. Chloe orang yang tidak bisa dipercaya. Dia menodongkan pistol ke arah Ned sambil menyebut-nyebut nama Sam. Mendengar nama Sam disebut, membuat Ned penasaran dan minta penjelasan ke Chloe. Bukannya jawaban yang didapat, tapi malah kedubrak pukulan yang membuat Ned semaput alias pingsan. Chloe pun kabur bersama peta itu. Ternyata, Chloe juga bekerja untuk Santiago. Dengan kekuatan dana yang luar biasa, Santiago membayar banyak orang, termasuk Chloe dan Braddock beserta anak buahnya, tanpa mereka berdua saling mengetahui. Di kamar, Ned menunjukkan kekecewaannya karena Sally merahasiakan perihal Sam, dan Ned pun berniat menyudahi kerjasama dengan Sally. Tapi Sally berdalih bahwa keikutsertaannya Ned ini sekaligus bisa mengetahui keadaan Sam. Akhirnya Sally buka suara. Kalau dulu waktu bersama-sama mendapatkan buku petunjuk, Sam didor oleh Braddock. Tapi apakah Sam masih hidup atau sudah tewas, Sally juga tidak tahu. Singkat cerita, rombongan Santiago, Chloe, dan Braddock beserta anak buahnya bersiap-siap melanjutkan perburuan ke Filipina menggunakan pesawat kargo. Sally dan Ned yang mengawasi mereka dari jauh akhirnya pun berhasil menyelinap masuk ke dalam pesawat dengan bersembunyi di dalam bagasi mobil. Di dalam pesawat, Santiago mengklaim dia harus menemukan harta keluarganya. Belum sampai cerita selesai, tiba-tiba dari arah belakang Braddock mengakhiri dengan menikamkan pisau cutternya ke leher Santiago hingga tewas. Sadise kowe dok. Melihat tindakan sadis Braddock, Chloe cuma bengong dan menyelinap keluar, yang kemudian dicari-cari oleh Braddock bersama anak buahnya. Pada saat yang tepat, tanpa sepengetahuan Braddock, Sally dan Ned pun keluar dari bagasi mobil dan menyusup ke dalam ruangan mengambil petanya kembali. Sambil tangannya menarik kunci pembuka yang ada di peti muatan, dia malah nekat menantang Braddock untuk membalaskan apa yang sudah dialami Sam, kakaknya. Keruan saja, parasit terbuka dan peti-peti itu meluncur keluar pesawat. Bersama itu, Sally pun terjun keluar. Tentu saja kelompok Braddock tidak tinggal diam. Mereka menembaki Sally dan Ned. Beberapa dari anak buah Braddock tersapu peti-peti yang meluncur keluar pesawat. Tapi sial bagi Ned, kakinya tersangkut tali, sehingga dia tertarik keluar bersama peti itu. Aksi tembak-tembakan dan duel di udara pun berlanjut. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun selamat terjun ke laut di Banda. Sesampai di dataran Filipina, ternyata Sally sudah ada di sana. Begitu juga Braddock bersama anak buahnya juga baru saja mendarat di Kimbia, Filipina. Ned dan Cole pun transit di hotel menggunakan kartu kredit milik Sally yang berhasil dijambretnya sewaktu menyusup di dalam bagasi mobil tadi. Di hotel, Ned dan Cole sedang mencari titik lokasi yang ada di peta. Mereka berdua berusaha memecahkan teka-teki yang menjadi petunjuk pada setiap kalimat yang ada di kartu pos kiriman Sam. Dan tanpa sepengetahuan Cole, Ned
berhasil membaca tulisan rahasia Sam di salah satu kartu pos itu. Ternyata petunjuknya adalah 2 kunci itu digunakan sebagai kompas yang ditaruh pada 2 titik mata angin di atas peta. Kemudian ujung kunci dipertemukan, dan disitulah titik lokasi tempat emas Magellan disimpan. Untuk mengelabui Chloe, Ned menuliskan koordinat yang salah di selembar kertas. Benar saja, keesokan paginya, Chloe mencuri kertas berisi koordinat yang salah, lalu pergi meninggalkan Ned yang masih tidur. Sesuai kesepakatan dengan Sally sebelumnya, kalau mereka akan meneruskan pencarian harta kuno secara terpisah, maka Ned pun menuju ke lokasi emas sendirian. Tapi tanpa disadarinya, perjalanannya diawasi oleh kelompok Braddock yang sudah mendarat di pulau itu terlebih dahulu. Sesampai di mulut gua di sebuah pulau bernama Cala de Oro, Ned memarkirkan kapal motornya, lalu menyelam melewati celah gua di bawah air yang menghubungkan ke ruangan lain. Benar saja, di ruangan tersembunyi itu ada 2 kapal peninggalan Magellan yang sudah berumur lebih dari 500 tahun. Segera saja Ned naik ke geladak kapal, namun tanpa disangka, Sally sudah berada di situ. Ternyata, aplikasi ponsel Sally masih melacak keberadaan Ned. Menurut Sally, di kapal hanya ditemukan tong-tong berisi cengkeh, yang pada masa dulu harga rempah-rempah memang hampir senilai emas, tapi tidak demikian bagi Ned. Dia menunjukkan emas yang dicari itu ada di bawah timbunan cengkeh. Meskipun mereka sudah menemukan emasnya, bagi Ned itu bukan suatu keberhasilan mereka, karena masih tertanam di pikiran Ned kalau Sally pasti akan mengkhianatinya demi menguasai emas itu. Dan lagi, menurut Ned, keberhasilan menemukan emas ini seharusnya bukan bersama Sally, tapi bersama Sam, karena kakaknya sudah merencanakan sewaktu Ned masih kecil. Perdebatan mereka terhenti karena ternyata kelompok Braddock datang dengan kekuatan yang berlipat ganda. Menyadari kehadiran Braddock dengan pasukannya, Sally dan Ned pun bersembunyi di bawah lantai kapal tanpa ditemukan anak buah Braddock. Tapi tanpa diduga dan tanpa dinyana, pasukan Braddock ternyata mengangkat kedua kapal beserta emas di dalamnya menggunakan helikopter. Karena pergerakan vertikal kapal, Sally dan Ned pun keluar. Untuk berjaga-jaga, Sally pun buru-buru memenuhi rangselnya dengan emas. You ready up there, Scotty? Bergaya ala Jack Sparrow, Ned menggelantung di tali temali kapal sambil menyerang lawan-lawannya yang berjaga di atas geladak hingga pada jatuh ke laut. Acara perduelan pun dimulai lagi. Kini giliran Sally naik menuju helikopter dan dengan mudah mengambil alih kemudi. Tidak mau kapal dan emasnya dibawa kabur, Braddock pun mengejarnya. Terjadilah pertarungan yang sengit di atas kapal yang terbang di antara bukit-bukit karang. Namun Ned secara tidak sengaja mendapati sebuah peluru meriam. Ned berhasil menembak jatuh helikopter itu. Namun ternyata Braddock berhasil melompat pindah ke kapal dan melepaskan jangkar yang ada di kapal itu, hingga laju helikopter pun tertahan. Kemudian Braddock menyerang Ned. Ketika Braddock sudah menghunus pisau cutternya, Ned berhasil menghempaskan tubuh Braddock ke pinggir kapal hingga nyaris jatuh. Karena tertahan jangkar, helikopter pun miring hingga rangsel milik Sally yang sudah berisi emas penuh meluncur jatuh keluar, namun untung tersangkut. Sally yang tidak mau kehilangan emasnya lalu memindahkan kendali ke autopilot dan bermaksud meraih rangsel yang tersangkut tadi. Ned yang kemudian naik menuju ke helikopter dikejar oleh Braddock. Sesaat kemudian, Sally berhasil mendapatkan rangselnya. Pada waktu yang bersamaan, tambatan tali penarik kapal hampir terlepas. Sally pun bersiap-siap akan meninggalkan Ned yang masih berada di luar helikopter. Ned tidak mau ditinggalkan begitu saja.
Akhirnya dengan terpaksa, rangsel yang penuh berisi emas itu pun dilemparkan ke arah Braddock hingga Braddock jatuh ke laut. Dan pada detik-detik yang kritis, Sally berhasil menangkap tangan Ned, diikuti dengan kapal yang terjebur ke laut dan menimpa tubuh Braddock kepiur. Akhirnya Ned selamat, namun Sally kehilangan emas karena kapal pemerintah Filipina sudah berada di area situ, pasti akan mengambil alih. Melihat Sally yang kesal karena kehilangan emasnya, Ned memberikan beberapa emas yang berhasil dia bawa. Pada saat yang bersamaan, Chloe muncul dengan kapal motornya. Dia juga kesal kepada Ned yang sudah mengelabui dengan menuliskan koordinat yang salah. Di scene berikutnya, di sebuah penjara, seorang pria sedang menulis kalimat di kartu pos ditujukan kepada Ned. Kita bisa tahu siapa pria yang dipenjara itu dari inisial namanya, yaitu huruf S titik. Karena sudah titik, maka film pun selesai.